Bayangkan, di bulan yang penuh ampunan, saat pintu langit terbuka lebar dan setiap doa dilipat gandakan pahalanya, justru ada sebuah pengkhianatan yang dilakukan secara diam-diam. Di saat orang lain berlomba mencari ridho Allah, seorang istri memilih jalan gelap yang menghancurkan rumah tangganya sendiri. Apa yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaan. Azab itu datang tanpa aba-aba, menghancurkan segalanya dalam sekejap. Sebelum kita lanjut ke kisah yang akan membuat hati bergetar ini, pastikan kamu sudah like video ini dan subscribe jika kamu baru pertama kali melihat channel ini. Tulis selawat di kolom komentar, semoga dengan selawat itu kita semua mendapatkan syafaat kelak. Amin. Kalau udah, yuk kita saksikan kisah selengkapnya. Ini adalah kisah pasangan muda, Rizal dan Maya, yang baru menikah 5 bulan yang lalu. Rizal adalah seorang karyawan swasta yang sederhana, bekerja keras dari pagi hingga sore. Namun gaji yang ia terima hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan mereka dan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Sisanya, hanya sedikit yang bisa ia tabung, dan itu pun kadang habis untuk kebutuhan mendesak. Maya, di sisi lain, adalah wanita muda yang cantik dan energik. Namun hatinya mulai gelisah karena kehidupan yang sederhana. Setiap hari ia mengeluh, menatap sekeliling dan membandingkan kehidupannya dengan teman-teman atau saudara yang lebih mapan. Rizal, lihat deh, teman-temanku sudah ganti HP baru lagi. Bajunya bagus-bagus semua. Kita kapan bisa beli seperti itu? Katanya suatu sore sambil menyeringai. Rizal hanya tersenyum tipis, matanya memancarkan kesabaran yang luar biasa. Namun hatinya tak bisa sepenuhnya menutupi rasa sakit dan kecewa. Ia tahu ia tidak bisa memberikan hidup mewah. Ia hanya bisa memberi yang terbaik dari apa yang ia miliki. Maya, sabar ya, kita masih muda. Rezeki itu sudah ada jalannya. Jawab Rizal pelan, mencoba menenangkan istrinya. Namun bagi Maya, kesederhanaan mulai terasa menekan. Setiap hari ia merasa hidupnya terbatas, tak bebas untuk membeli hal-hal yang ia inginkan. Rizal, aku capek terus-terusan hidup pas-pasan. Aku pengen sesuatu yang lebih, pengen bahagia seperti orang lain. Ucap Maya suatu malam, suaranya meninggi karena frustasi. Rizal tetap diam. Ia menunduk, menahan gejolak emosi. Ia tahu, sebagai suami tugasnya bukan hanya menafkahi, tapi juga menjadi penopang hati istrinya. Ia mencoba mengingatkan dirinya sendiri bahwa kesabaran adalah kekuatan, terutama dalam bulan suci Ramadan yang sebentar lagi tiba. Di balik kesabaran Rizal ada luka yang tak terlihat, dan di balik keluhan Maya ada kerinduan untuk hidup yang lebih. Dua hati ini, yang baru 5 bulan bersatu, mulai diuji oleh kenyataan hidup dan ambisi pribadi. Dan tanpa disadari, ketidakpuasan kecil ini perlahan menyiapkan jalan bagi godaan yang lebih besar di depan mata. Malam itu, udara Ramadan terasa sejuk dan tenang. Lampu-lampu di halaman masjid memantul di lantai marmer yang bersih, menciptakan suasana damai yang biasanya membuat hati tentram. Rizal menggandeng tangan Maya, menuju masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Di balik senyum Maya yang terlihat biasa, ada rasa jenuh dan sedikit kekesalan yang masih tersisa dari hidup pas-pasan mereka. Saat Rizal masuk ke dalam masjid untuk mengambil tempat di barisan pertama, Maya berhenti sejenak di halaman. Matanya menangkap sosok seseorang yang tak asing lagi. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia menyadari bahwa itu adalah Fauzan, mantan kekasihnya semasa kuliah. Fauzan kini terlihat lebih dewasa, lebih mapan dan penuh percaya diri, dengan mobil mewah terparkir di halaman masjid dan pakaian rapi yang menonjolkan statusnya. Maya, lama tidak bertemu, suara Fauzan terdengar ramah, namun ada nada yang membuat Maya merasa tersentuh di sisi yang lama terluka. Maya membeku sejenak. Ia tidak menyangka akan bertemu Fauzan di saat hati sedang resah. Percakapan pun dimulai. Awalnya ringan, sekadar menanyakan kabar dan pekerjaan masing-masing. Namun dengan cepat, mereka terhanyut dalam nostalgia masa lalu. Maya tertawa kecil saat Fauzan menceritakan kisah-kisah lucu mereka dulu, kenangan yang membuat hatinya hangat sekaligus rindu. Rizal, yang masih berada di dalam masjid, tidak menyadari pertemuan itu. Maya tetap di halaman, seolah waktu berhenti di antara mereka berdua.
Fauzan menatap Maya dengan senyum yang penuh arti, seolah memberi pesan terselubung. Aku masih di sini, dan aku bisa memberimu lebih dari ini. Tanpa terasa, mereka mulai bertukar nomor ponsel, sebuah langkah kecil yang seharusnya tak terjadi. Maya menerima nomor itu dengan hati yang campur aduk, antara senang karena merasa dihargai dan bersalah karena ia sudah bersuami. Benih godaan itu mulai tumbuh, halus tapi nyata, menembus pertahanan hati yang selama ini ia bangun. Malam itu, meski tarawih sedang berlangsung di dalam masjid, hati Maya sudah mulai tergoda. Perasaan lama yang pernah tertanam kembali muncul, lebih kuat, lebih berani. Sementara Rizal, tanpa mengetahui apa yang terjadi di halaman masjid, khusyuk dalam sholatnya, berharap Ramadan ini membawa berkah untuk keluarganya. Namun, takdir malam itu telah membuka pintu godaan, dan langkah kecil yang tampak sepele ini akan menuntun pada cobaan yang jauh lebih besar di hari-hari berikutnya. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga itu di halaman masjid, Maya menerima pesan dari Fauzan, mantan kekasihnya. Awalnya sederhana, hanya berupa sapaan dan ucapan selamat sahur. "Selamat sahur, Maya. Jangan lupa makan ya," bunyi chat Fauzan. Maya tersenyum tipis. Hatinya terasa aneh, campur aduk antara senang dan bersalah. Awalnya ia hanya membalas dengan singkat, tapi pesan itu perlahan menjadi kebiasaan setiap sahur. Hari demi hari, Fauzan selalu menyapa, menanyakan kabar, dan bercanda ringan. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mereka mulai lebih pribadi. Fauzan bertanya tentang rumah tangga Maya, tentang kehidupan sehari-harinya, dan tentang Rizal. Ia mendengarkan keluh kesah Maya tanpa menghakimi, berbeda dengan Rizal yang selalu sabar, tapi jarang menanggapi keluhannya dengan cara yang Maya harapkan. Rizal selalu bilang sabar, "Tapi aku capek, Fauzan. Hidup ini berat terus-terusan. Aku ingin sedikit bahagia juga, ingin hidup yang lebih enak," tulis Maya suatu malam. Fauzan merespons dengan rayuan halus. "Aku ngerti, Maya. Aku bisa bikin kamu nyaman. Aku lebih mapan, bisa kasih kamu hidup yang layak. Kamu nggak perlu khawatir soal apapun kalau sama aku." Maya membaca pesan itu berulang kali. Kata-kata Fauzan seperti musik yang menenangkan hatinya yang lelah, membuatnya merasa dimengerti dan dihargai. Setiap kalimatnya terasa hangat, jauh berbeda dari kenyamanan sederhana yang diberikan Rizal, meski Rizal mencintainya tulus. Tanpa disadari, Maya mulai membandingkan suaminya dengan mantan kekasihnya. Rizal yang sabar dan sederhana kini terlihat kurang memuaskan di matanya. Pikiran-pikiran berbahaya mulai muncul, membisikkan, apa salahnya sedikit bahagia? Apa salahnya menerima perhatian yang lebih mapan? Hari-hari berlalu, dan hubungan chat itu semakin intens. Dari basa-basi sahur, mereka mulai berbicara sampai larut malam. Maya bercerita tentang frustasinya, tentang impiannya yang belum tercapai, tentang rasa jenuh hidup pas-pasan. Fauzan mendengarkan, merayu, dan membisikkan janji-janji yang terdengar manis. Apa yang awalnya hanya sapaan sahur, kini berubah menjadi jembatan godaan. Maya mulai merasakan sensasi yang membuat hatinya goyah, sementara Rizal tetap tulus menjalani ibadah dan kehidupannya, tanpa mengetahui benih perselingkuhan yang perlahan tumbuh dalam rumah tangga mereka. Malam itu, ketika azan subuh berkumandang, Maya menatap layar ponselnya dengan perasaan bersalah, tapi juga tergoda, tak menyadari bahwa jalan gelap yang baru saja terbuka akan segera menuntun pada kesalahan yang lebih besar. Malam itu, Ramadan telah memasuki minggu kedua. Hati Maya terasa gelisah, campur aduk antara bersalah dan tergoda. Saat Rizal mengajaknya pergi ke masjid untuk sholat tarawih, Maya menolak dengan alasan sakit kepala. "Rizal, aku rasanya kurang enak badan malam ini. Kamu saja yang pergi ya," katanya sambil memegangi pelipisnya, meski sebenarnya sakit itu hanyalah alasan untuk menunda keluar rumah. Rizal menatapnya dengan lembut, mencoba tidak memperlihatkan kekecewaannya. "Kalau kamu merasa tidak enak badan, ya sudah,
Aku pergi sendiri malam ini. Istirahatlah, Maya." Begitu Rizal meninggalkan rumah, Maya segera mengambil ponselnya. Jari-jarinya gemetar saat mengetik pesan kepada Fauzan. "Aku sendirian di rumah malam ini." Tulisnya, nada pesannya tampak ringan, tapi terselip rasa penasaran dan godaan. Fauzan tak menunggu lama. Tak lama kemudian, ia muncul di depan rumah Maya. Pakaian rapi dan senyumnya yang menawan membuat hati Maya berdebar. Tanpa bisa menahan diri, ia membiarkan Fauzan masuk. Malam itu, apa yang seharusnya menjadi rumah suci dan tempat Maya beristirahat, berubah menjadi saksi perselingkuhan pertamanya. Benih rayuan yang tertanam dalam chat-chat sahur kini mewujud menjadi tindakan nyata. Kedua hati yang seharusnya terpisah oleh tanggung jawab dan ikatan suami istri, kini menyatu dalam kesalahan. Malam itu menjadi malam pertama yang menentukan. Setelahnya, Fauzan hampir setiap malam datang saat Rizal pergi tarawih. Rumah kecil mereka yang biasanya damai, kini dipenuhi rahasia gelap. Maya merasa bersalah, namun di sisi lain, godaan dan perasaan nyaman yang diberikan Fauzan membuatnya sulit menolak. Rizal di sisi lain tetap khusyuk dalam ibadahnya, tanpa tahu bahwa hatinya sedang dikhianati. Setiap langkahnya, setiap doa yang ia panjatkan, tidak pernah ia sangka akan menjadi saksi pengkhianatan yang tumbuh diam-diam di rumahnya sendiri. Dan begitulah, malam demi malam, kesalahan yang dimulai dari satu kesempatan, kini menjadi kebiasaan yang menghancurkan batas-batas kesetiaan, menunggu saat yang tepat untuk terbongkar. Beberapa minggu berlalu, perselingkuhan Maya dengan Fauzan hampir tidak ada yang tahu. Namun, rahasia mereka mulai menimbulkan gelombang kecurigaan di lingkungan sekitar. Setiap malam, seorang tetangga, Pak Hadi, sering melihat motor baru yang asing terparkir di depan rumah kecil Maya. Motor itu selalu muncul saat Rizal pergi tarawih dan hilang sebelum pagi menjelang. Rasa penasaran Pak Hadi semakin menjadi. Ia mulai bertanya-tanya tentang siapa yang datang setiap malam dan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyampaikan kecurigaannya kepada Rizal. "Rizal, aku sering lihat motor asing di depan rumahmu setiap malam. Sepertinya ada yang gak beres," kata Pak Hadi dengan wajah serius. Rizal menelan ludah, hatinya terasa seperti diremas. Ia mencoba tetap tenang, meski darahnya berdesir marah dan sakit hati. Ia tahu, ia harus menyelidiki dengan hati-hati. Dengan suara datar tapi tegas, Rizal berkata, "Terima kasih Pak Hadi, besok malam aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi." Keesokan malam, Rizal menyusun rencana. Ia pura-pura pergi tarawih seperti biasa, seolah tidak mencurigai apapun. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Beberapa warga yang dipercaya diajak untuk ikut memergoki rumahnya. Mereka menyelinap di halaman dan menunggu dengan napas tertahan, siap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin terjadi. Tak lama kemudian, Fauzan muncul lagi di depan rumah. Maya tanpa curiga membiarkannya masuk. Namun kali ini, langkah mereka terpantau. Dengan cepat, Rizal dan warga yang menunggu mendobrak pintu rumah. "Pak Hadi, kita lakukan sekarang," bisik Rizal. Pintu rumah terbuka dengan paksa. Suara terkejut Maya terdengar, namun sudah terlambat. Mata Maya membesar saat melihat suaminya berdiri di depan pintu. Wajahnya dingin tapi penuh kemarahan. Fauzan tersentak, tidak menyangka akan tertangkap basah. Di dalam kamar, keduanya tertangkap basah dalam posisi yang tak bisa dibenarkan. Maya berusaha mengelak, menangis dan minta maaf. Namun kata-kata itu tak lagi mampu menutupi kesalahan yang telah terjadi. Warga yang ikut mengintai emosi, marah, dan murka melihat pengkhianatan itu terjadi di depan mata mereka sendiri. Rizal menatap Maya dengan mata yang kosong, hati hancur namun penuh tekad. Tidak ada kata-kata manis yang bisa menenangkan kekecewaan ini. Malam itu, kebenaran terungkap, dan kemarahan warga siap menghukum pengkhianatan yang telah merusak kehormatan rumah tangga dan lingkungan mereka. Keesokan malam, kabar perselingkuhan Maya dan Fauzan telah tersebar di seluruh kampung.
Warga yang emosi dan kecewa memutuskan untuk memberi pelajaran agar perbuatan itu tidak dibiarkan begitu saja. Maya dan Fauzan diarak keliling kampung, berjalan di antara tatapan penuh amarah dan bisik-bisik warga yang tidak percaya bahwa pengkhianatan bisa terjadi begitu dekat di lingkungan mereka. Setelah diarak, keduanya dibawa ke tengah lapangan desa. Lampu-lampu dan sorot api unggun membuat wajah mereka terlihat jelas. Maya duduk di sebelah Fauzan, kedua tangan gemetar menahan malu dan takut. Suara cemoohan, hinaan, dan cacian warga menggema di udara, menembus kesadaran mereka. Setiap kata yang dilempar warga terasa seperti jarum yang menusuk hati mereka berdua. Tiba-tiba, langit yang malam itu tampak biasa berubah menjadi gelap pekat. Angin kencang berhembus, merobek pohon-pohon di sekeliling lapangan. Awan tebal menutupi bintang-bintang, seakan alam pun murka menyaksikan pengkhianatan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Seketika, kilat menyambar dari langit, tepat ke arah Maya dan Fauzan. Suara petir menggelegar, bergemuruh hingga menakutkan seluruh warga. Api menyambar kedua pasangan itu, membuat mereka terbakar di tempat, tanpa sempat melawan atau menyingkir. Aroma hangus dan kepulan asap memenuhi udara, menjadi saksi atas azab yang jatuh tanpa ampun. Warga menatap dengan ngeri sekaligus takjub. Beberapa terdengar berkata dengan suara gemetar, Ini azab bagi orang yang menodai bulan suci." "Subhanallah, Allah memang membalas setiap pengkhianatan," bisik seorang ibu tua sambil menutup wajahnya. Hingga akhirnya, langit kembali cerah dan seluruh warga hanya bisa diam, merenungi kejadian yang baru saja mereka saksikan. Kisah ini menjadi pengingat yang menghentak. Setiap perbuatan, sekecil apapun, akan mendapat balasan. Kesetiaan pada pasangan, kesabaran dalam kesederhanaan, dan kejujuran dalam rumah tangga adalah amanah yang harus dijaga. Dan bagi mereka yang memilih jalan pengkhianatan, konsekuensi bisa datang begitu dahsyat, bahkan di bulan yang seharusnya penuh berkah. Pesan moral dari kisah ini jelas, jangan pernah menodai kesucian, jangan pernah mengkhianati orang yang mencintai kita, dan selalu hargai kesabaran serta pengorbanan mereka yang tulus. Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tapi juga soal menjaga hati dan kesetiaan.